Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat prestasi semuanya. Pada video kali ini kita akan menyimak bersama presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang penghargaan pegawai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penghargaan pegawai. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut apa itu penghargaan pegawai, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari saya, Audra Isna Ramadhani, Azwina Almaida, Leni Hendrawan Ang, dan Junita Anggraini. Di dalam materi penghargaan pegawai, terdapat 7 subbab yang akan kami jelaskan, yaitu pengertian penghargaan pegawai, dasar hukum penghargaan, tujuan dan manfaat penghargaan, faktor yang mempengaruhi penghargaan, jenis-jenis penghargaan, masalah pemberian penghargaan, dan bentuk dan wujud penghargaan PNS. Pengertian penghargaan pegawai. Penghargaan pegawai adalah penghargaan yang diberikan terhadap pegawai di suatu organisasi yang dapat memotivasi dan meningkatkan kinerja dari pegawai. Penghargaan berasal dari bahasa Inggris reward yang berarti ganjaran atau hadiah. Berikut ini adalah pengertian penghargaan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Ecolas dan Shadili. Reward adalah sesuatu yang kita berikan kepada seseorang karena dia melakukan sesuatu. Hal tersebut wajar digunakan sebagai apresiasi, ungkapan terima kasih, dan perhatian kita terhadap pegawai. Yang kedua ada Kadarisman. Penghargaan adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari pekerjaan yang diberikannya. Lalu yang ketiga ada Istiganto. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penghargaan atau reward adalah segala sesuatu yang dapat menyenangkan perasaan pegawai berupa kesempatan mengembangkan keahlian, kesempatan berprestasi, dan pemberian pujian agar motivasi dan kinerja pegawai meningkat sehingga tujuan organisasi cepat tercapai. Lalu yang kedua ada dasar hukum penghargaan. Dasar hukum dalam melaksanakan pemberian penghargaan terhadap pegawai negeri sipil diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994. Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan yang lainnya, seperti surat pujian atau penghargaan yang berupa material dan non-material. Dasar hukum yang lain yaitu Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2009 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Tujuan pemberian penghargaan pegawai. Pemberian penghargaan pegawai menurut Nugroho mempunyai tujuan utama dari program penghargaan, antara lain sebagai berikut. A. Menarik orang yang memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan organisasi. B. Mempertahankan karyawan agar terus datang untuk bekerja. C. Mendorong karyawan untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi. Menurut Hasibuan, tujuan pemberian penghargaan yang lain antara lain sebagai berikut. A. Ikatan kerjasama. B. Kepuasan kerja. C. Pengadaan efektif. D. Motivasi. E. Stabilitas karyawan. F. Disiplin. G. Pengaruh serikat buruh. H. Pengaruh pemerintah. Manfaat penghargaan. A. Memberikan informasi. Penghargaan dapat menarik perhatian personil dan memberi informasi atau mengingatkan mereka tentang pentingnya sesuatu yang diberi penghargaan dibandingkan dengan hal yang lain. B. Memberikan motivasi. Penghargaan juga meningkatkan motivasi personil terhadap ukuran kinerja, sehingga membantu personil dalam memutuskan bagaimana mereka mengalokasikan waktu dan usaha mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghargaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penghargaan antara lain sebagai berikut. A. Penawaran dan permintaan tenaga kerja. B. Kemampuan dan kesediaan organisasi. C. Organisasi karyawan. D. Produktivitas kerja karyawan. E. Pemerintah dengan undang-undang dan Kepres. F. Biaya hidup. G. Posisi jabatan pegawai. H. Pendidikan dan pengalaman kerja. I. Kondisi perekonomian nasional. J. Jenis dan sifat pekerja. Selanjutnya, kita akan membahas komponen penghargaan. Komponen penghargaan terbagi menjadi 4, yaitu gaji. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan yang pasti. Bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada seorang pegawai karena nilainya di atas gaji normal.
Insentif. Insentif adalah imbalan langsung yang diberikan pegawai karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Dan yang terakhir, promosi. Promosi adalah proses pemindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, serta wewenang yang lebih tinggi pula dari jabatan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis penghargaan pegawai. Jenis-jenis penghargaan pegawai terbagi menjadi dua jenis, yaitu penghargaan intrinsik dan penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik itu adalah suatu penghargaan yang diatur oleh diri sendiri. Yang termasuk ke dalam penghargaan intrinsik adalah penyelesaian, kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek, pencapaian, yaitu penghargaan yang muncul dalam diri sendiri dan diperoleh ketika meraih suatu tujuan yang menantang, dan otonomi, yaitu sebagian orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak untuk mengambil keputusan dan bekerja tanpa diawasi dengan ketat. Sedangkan penghargaan ekstrinsik adalah suatu penghargaan yang datang dari diri sendiri. Yang termasuk ke dalam penghargaan ekstrinsik adalah penghargaan finansial yang terbagi menjadi gaji dan upah, tunjangan karyawan, bonus atau insentif, dan penghargaan non-finansial, yaitu penghargaan interpersonal dan promosi. Sekarang kita akan membahas masalah yang muncul pada pemberian penghargaan. Masalah yang muncul pada pemberian penghargaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kita akan membahas hal-hal yang mempengaruhi adanya masalah penghargaan. Menurut Rifai 2009, tantangan yang dihadapi organisasi dalam menerapkan sistem kompensasi sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang tidak etis. Kedua, efek negatif dari semangat bekerja sama. Ketiga, kesulitan dalam penilaian kinerja. Keempat, ketidakpuasan pekerjaan dan stres. Kelima, potensi penurunan dorongan intrinsik. Selanjutnya, kedua, kita akan membahas mengenai tata cara menangani penyalahgunaan penghargaan. Cara mengurangi tingkat kesalahan pegawai yang dapat dilakukan oleh pemimpin sebagai berikut. Pemimpin dapat memberikan peringatan lisan kepada pegawainya. Pemimpin dapat melakukan teguran keras kepada pegawainya. Pemimpin dapat memberikan peringatan tertulis. Pemimpin dapat mengurangi tanggung jawab dari pegawai tersebut. Pemimpin dapat mengganti posisi jabatan pegawai tersebut. Pemimpin dapat menurunkan pangkat dari pegawai tersebut. Pemimpin dapat menunda peningkatan gaji atau promosi. Dan yang terakhir, pemimpin dapat memberhentikan pegawai tersebut. Lalu yang terakhir, kita akan membahas mengenai alternatif norma pemberian penghargaan. Menurut Mahsun 2005, terdapat 4 alternatif norma pemberian penghargaan agar dapat digunakan untuk memicu motivasi dan produktivitas pegawai. 4 motivasi tersebut adalah kesesuaian tujuan, keadilan, kesamarataan, serta kebutuhan. Bentuk dan wujud penghargaan kepada PNS. 1. Ketentuan umum. Ketentuan umum mengenai penghargaan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan berbunyi sebagai berikut. A. Gelar. B. Tanda jasa. C. Tanda kehormatan. D. Pahlawan nasional. E. Medali. F. Bintang. G. Satya Lancana. H. Samkarya Nugraha. I. Dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. J. Presiden. K. Menteri. L. Pemerintah daerah. M. NKRI. N. TNI. O. Polri. P. WNI. Q. WNA. 2. Asas dan tujuan. Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan berdasarkan asas. A. Kebangsaan. B. Kemanusiaan. C. Kerakyatan. D. Keadilan. E. Keteladanan. F. Kehati-hatian. G. Keobjektifan. H. Keterbukaan. I. Kesetaraan. J. Timba. 3. Jenis gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. A. Gelar dapat berupa gelar pahlawan nasional. Pemberian gelar dapat disertai dengan pemberian tanda jasa dan atau tanda kehormatan. B. Tanda jasa dapat berupa medali. Tanda jasa medali terdiri atas 3, yaitu medali kepelopor, medali kejayaan, medali perdamaian. C. Tanda kehormatan. 1. Tanda kehormatan berupa bintang, Satya Lancana, dan Samkarya Nugraha. 2. Tanda kehormatan berupa bintang dan Satya Lancana diberikan kepada perseorangan. 3. Tanda kehormatan berupa Samkarya Nugraha diberikan kepada kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi.
4. Tata cara pengajuan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Syarat untuk memperoleh gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan harus memenuhi syarat umum dan khusus. A. Syarat umum. 1. WNI yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI. 2. Memiliki integritas moral dan keteladanan. 3. Berjasa terhadap bangsa dan negara. 4. Berkelakuan baik. 5. Setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. B. Syarat khusus. Syarat khusus untuk gelar diberikan kepada seorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya antara lain 1. Pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. 3. Melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. 4. Pernah melahirkan pemikiran yang besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. 5. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. 6. Memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi. 7. Melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. 5. Tata cara pengajuan. 1. Usul pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ditunjukkan kepada Presiden melalui Dewan Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 2. Usul diajukan oleh pasangan, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah dan kementerian, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. 3. Usul dilengkapi keterangan mengenai kesatuan, institusi pemerintah, riwayat perjuangan, jasa, serta tugas negara yang dilakukan calon penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul diatur dalam peraturan pemerintah. 6. Tata cara pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. 1. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan ditetapkan dengan keputusan Presiden. 2. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan dapat dilakukan pada hari ulang tahun masing-masing lembaga negara, kementerian, dan lembaga pemerintahan dan kementerian. 3. Pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan disematkan oleh Presiden yang ditunjuk. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diatur dalam peraturan pemerintah. 7. Hak dan kewajiban. A. Hak. 1. Setiap penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. 2. Penghormatan dan penghargaan untuk penerima gelar dapat berupa A. Kenaikan pangkat secara numerical. B. Pemakaman dengan upacara kebangsaan militer. C. Pemakaman dengan biaya negara. D. Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional. E. Pemberian sejumlah uang sekaligus kepada ahli warisnya. 3. Penghormatan dan penghargaan untuk penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa A. Kenaikan pangkat secara istimewa. B. Pemberian sejumlah uang sekaligus. C. Hak protokol dalam acara resmi dan acara kenegaraan. 4. Penghormatan dan penghargaan untuk penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang telah meninggal dunia dapat berupa A. Kenaikan pangkat secara anumerta. B. Pemakaman dengan upacara kebangsaan militer. C. Pemakaman dengan biaya negara. D. Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional. E. Pemberian sejumlah uang sekaligus kepada ahli warisnya. 5. Penghormatan dan penghargaan diberikan kepada penerima gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan bintang. 6. Hak pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional utama hanya untuk penerima gelar, tanda kehormatan bintang Republik Indonesia, dan bintang Mahaputra. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghormatan dan penghargaan diatur dalam peraturan pemerintah. B. Kewajiban. 1. Ahli waris penerima gelar berkewajiban A. Menjaga nama baik pahlawan dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. B. Menjaga dan melestarikan perjuangan, karya, dan nilai kepahlawanan. C. Menumbuhkan dan membina semangat kepahlawanan. 2. Ahli waris penerima tanda jasa dan tanda kehormatan berkewajiban A. Menjaga nama baik dan jasa penerima tanda jasa dan tanda kehormatan. B. Menjaga dan memelihara simbol tanda jasa dan tanda kehormatan. 3. Penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup wajib A. Menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa dan negara. B. Menjaga dan memelihara simbol
tanda jasa dan tanda kehormatan. C. Menumbuhkan keteladanan, semangat masyarakat untuk berjuang dan berbakti kepada bangsa dan serta negara. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.